Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita berdoa membaca surat pendek dan doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya baca doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, alhamdulillah. Sebelum mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Amanda. Hadir, Bu. Dwi Yulia. Hadir, Bu. Baskara. Hoibah, Bu. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Ini ada suratnya. Coba mana saya lihat. Kemarin materinya sampai apa ya? Sampai membudayakan musyawarah, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berperilaku adil dan jujur. Sebelumnya, apa sih adil dan jujur itu? Nah, adil itu berasal dari bahasa Arab yang katanya al-adil, yang artinya tidak berat sebelah, menyamaratakan antara satu sama lain. Jadi adil itu tidak memihak, tidak ada perbedaan, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan apa sih jujur itu? Jujur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu siddiq, yang artinya benar. Jadi jujur itu menyampaikan atau menyampaikan informasi dengan sesuai realitas dan menyampaikannya itu dengan benar. Selanjutnya, menegakkan keadilan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Quran Surat Al-Maidah ayat 8-10. Penjelasan dari Surat Al-Maidah ayat 8-10 itu tertera ada pengertian adil dalam bahasa Indonesia, yang artinya itu tidak berat sebelah, tidak memihak, dan juga adil itu berarti memihak kepada kebenaran. Dan Allah memerintahkan, dan di sini Allah memerintahkan agar orang mukmin itu menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi atas kebenaran. Penegakan kebenaran itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara berlaku adil. Berlaku adilnya itu seperti apa? Berlaku keadilan itu harus ditegakkan dengan secara universal, karena Allah melarang ketidakadilan dengan berbagai alasan. Karena orang-orang yang menegakkan keadilan itu adalah mereka orang yang keimanan dan ketakwaannya sangat baik. Dan Allah juga menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Sedangkan Allah itu mengancam mereka, orang-orang mukmin itu yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya, dan akan mendapatkan neraka jahim. Selanjutnya, perintah berlaku adil dan jujur pada Quran Surat An-Nahl ayat 90-92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhala bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummatin innama yabluukumullahi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Artinya,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dia pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 90-92. Jadi di ayat Quran Surat An-Nahl ayat 90-92 itu menjelaskan umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat adil dan ihsan, serta umat Islam itu diperintahkan untuk memenuhi janji, apalagi sumpah atau janjinya itu dengan menyebut nama Allah. Dan Allah juga tadi pada terjemahan memberi perumpamaan bahwa kain yang sudah bagus terus dipintal dalam waktu yang lama dan kerja keras, lalu kain itu diurai lagi hingga cerai-berai. Hal itu tentu menyusahkan diri jika dipintal kembali. Maka seperti itulah gambaran ketika kalian tidak menepati janji kalian. Dan Allah juga melarang janji itu sebagai alat tipu dan alat perusak, karena banyak orang yang bersumpah untuk meyakinkan pihak lain, tetapi mereka sendiri selalu melanggarnya sehingga akan merusak hubungan atau tali silaturahminya. Sumpah dan janji mempunyai potensi sebagai alat penipu daya. Karenanya Allah itu menjadikannya sebagai ujian bagi manusia, dan Allah nantinya akan menjelaskan pada hari kiamat kelak. Selanjutnya larangan berkhianat pada Quran Surat An-Nisa ayat 105. Saya minta Amanda membacakan, bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takul lil khainina hasima. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih, bagus banget bacaannya. Terjemahannya yaitu, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Jadi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 ini dijelaskan Allah menurunkan Al-Quran secara benar kepada Nabi Muhammad, dan Allah juga memerintahkan memerintahkan manusia atau umat Islam, orang-orang mukmin itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup mereka, pegangan hidup mereka selama di dunia, agar kelak juga bisa menjadi penolong
nanti di akhirat. Dan di surat An-Nisa ayat 105 ini Allah melarang umat Islam untuk berselisih dan menentang Al-Quran, karena Allah itu memerintahkan kita untuk berlaku adil dengan tidak menjadi penentang orang-orang yang lemah. Karena kita itu mengapa kita dikatakan orang lemah? Karena kita berpihak kepada orang-orang yang ingkar janji. Paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya dampak dari sikap jujur dan dusta dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu an, yang bunyinya, an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biswidqi fa inna swidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yaghdibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaba, yang artinya dari Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta, karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasan dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu itu, hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak berlaku adil dan ancaman bagi orang-orang yang berdusta. Yaitu apa? Orang-orang yang berbuat adil itu kan terbiasa berbuat keadilan dan menjaganya, maka Allah itu akan mencatatnya sebagai orang yang adil, dan orang-orang yang berlaku adil itu akan mendapatkan balasan dari Allah itu surga, karena keadilannya itu mengarah kepada banyak kebaikan yang menuntunnya ke surga, dan dia itu mengarah juga kepada kebenaran, ya sidik lah, jujur. Dan orang-orang yang berdusta dan terbiasa berdusta itu, dan dia itu tidak bisa menjauhinya sifat dusta, maka Allah akan mencatatnya sebagai seseorang yang berdusta. Nah, dampak dari perilaku orang yang berdusta itu, Allah akan mengirimnya ke neraka, karena perilaku dusta itu menjerumuskan pada perbuatan jahat, dan perbuatan jahat itu kan dosa, maka perbuatan jahat itu mengarahkan kita ke dalam neraka. Nah, pembelajaran hari ini kita sampai di sini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Apa sih manfaat dari berperilaku adil itu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa sih tadi? Manfaat orang yang berperilaku adil itu apa sih? Nah, jadi orang yang berperilaku adil itu di hidupnya itu akan merasa tenang, damai, tentram,
tidak ada orang yang mengusiknya, dan juga tidak merugikan antara dirinya sendiri itu dengan orang lain, karena dia itu selalu berlaku adil dengan cara menyamaratakan antara dirinya itu dengan orang lain, seperti itu. Gimana, paham? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, kita akan cukupkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya akan memberikan tugas mandiri kepada kalian untuk dikerjakan. Tugasnya itu tentang materi dari pertemuan kemarin dan pertemuan yang tadi. Ini ya. Baik, Bu. Silahkan dikerjakan. Nah, baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan kembali, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca surat pendek dan doa tutup majelis ya. Pertama, kita baca surat pendek dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita baca doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.